Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 44. Innal halfa manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil kasbi, rawahu Syekhani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halfata suduni sumpah. Innal halifa sumpah, bersumpah iku manfaqatun mayo akan membuat laku lisilati maring dagangan. Orang jualan bersumpah mungkin akan menjadi laku atau menimbulkan kepercayaan. Tetapi mamhaqatun lil kasbi, mamhaqatun iku kang ngelebur lil kasbi maring penggawean, maksudnya berkahnya ya. Artinya orang berdagang itu tidak diperbolehkan sumpah, hukumnya makruh. Walaupun dia itu benar, walaupun dia jujur, nggak usah pakai sumpah. Karena sumpah ini tidak seyogianya dilakukan untuk hal-hal yang tidak penting, seperti melariskan dagangannya. Jangan membawa-bawa Gusti Allah untuk hal pribadi, hal yang tidak penting. Seperti sumpah, wallahi ini bagus, wallahi saya beli sekian, wallahi wis dinyang sekian. Itu tidak boleh, itu makruh ya. Walaupun dia jujur ya, walaupun itu memang benar, memang kulae 5.000 dinyang 3.000, wallahi kulae 5.000, tidak perlu. Cukup aja kamu bilang ini kulae 5.000, tidak usah sumpah ya. Apalagi kalau itu bohong. Nah, apalagi kalau sumpah dan bohong. Wallahi legi padahal kecut, wallahi enak padahal nggak enak ya. Orang yang berjualan dengan bersumpah itu melebur berkahnya. Walaupun mungkin jualannya jadi laku karena orang merasa itu, oh ini temenan sumpah. Orang jualan dengan cara bersumpah itu mungkin tambah laku, tetapi tidak berkah ya. Karena itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali orang itu terpaksa ya, memang penting boleh bersumpah. Artinya sumpah ini jangan diganti buat apa itu istilahnya segojangan. Orang Arab kan biasa wallah ya, wallah, wallah is wallah, titik wallah, mengatakan dia itu wallah. Nah itu kalau diniati sumpah demi Allah tidak boleh. Sumpah itu hanya untuk sesuatu yang betul-betul memang sangat penting ya. Jangan dagangan pakai sumpah, apalagi bohong. Nah, ini berdosa besar, tidak boleh. Lebih baik orang itu jual beli tidak perlu sumpah ya, jual ya, beli berapa tidak usah pakai sumpah ya. Kalau bohong ya lebih jelek lagi kalau dia sumpah dan dusta. Tidak dusta pun jual beli tidak perlu pakai sumpah. Rawahu Syekhani. Inna min abarril birri silaturrahim. Inna min abarril birri ayyasila rajulu ahla uddi abihi ba'da ayyuwalliya. Inna min abarrir birri, setune iku saking luweh bagusnya kebagusan, di antara hal yang sangat bagus ya, perbuatan baik. Ayasilau tayen to nepung sapa ar-rajulu wong lanang wudda ahla wuddi abihi ing ahli demene atau kekasih bapake rajul. Termasuk bagian dari amal baik itu
hendaknya orang ini menyambung hubungan dengan orang tuanya, temannya bapak ya. Orang yang dikasihi bapakmu, kalau bapakmu sudah meninggal, teman-teman baiknya ya, itu supaya disambung ya. Orang-orang yang dulu dikasihi oleh ayahmu, orang-orang yang dulu punya hubungan baik, itu hendaknya terus dijaga oleh anaknya ya. Fa inna mawaddatal aba qarabatul abna. Orang yang disukai orang tua itu hendaknya menjadi kerabat bagi anaknya ya. Artinya kalau bapakmu atau ibumu sudah meninggal ya, hendaknya kamu menjaga hubungan baik dengan mereka. Oh itu dulu temannya ibu, oh itu temannya bapak ya. Teman-teman yang dulu akrab dengan orang tuamu, kalau waktu orang tuamu masih hidup, ini hendaknya tetap disambung ya. Termasuk menjaga hubungan dengan orang tua. Makanya Rasulullah SAW ini mengajarkan demikian. Dan diriwayatkan bahwa Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar juga begitu. Dia punya kebiasaan ya, mempunyai satu pakaian yang dia sukai ya. Ketika dia ketemu orang yang temannya bapaknya, diberikan ya. Padahal dia ini serban ini andalan kesukaannya ya. Dia punya serban yang biasa dipakai untuk kepentingan yang dibanggakan lah. Ibnu Umar ketika satu saat bertemu di perjalanan, ketemu orang itu ya, diberikannya. Ayah saya dulu begitu. Ayah saya ini sangat dekat dengan gurunya Ki Romli. Pernah suatu saat cerita ayah saya ini, waktu muktamar NU di Situbondo tahun 84, ayah saya ini ketemu dengan anaknya gurunya, namanya Ki Mustain. Ayah saya cerita, pulang dari Situbondo, ayah saya itu bawa mangga. Terus dia cerita lagi, pelem ini aku utang, ayah saya itu beli pinjam duit. Loh kenapa? Uang saya tadi di Situbondo ketemu Kiai Mustain, saya berikan semua. Nah, jadi menjaga hubungan baik dengan orang tuanya, karena dulu dia orang tuanya sangat dihormati oleh ayah saya gitu. Jadi termasuk perbuatan baik itu menjaga hubungan baik orang-orang yang dulu menjadi temannya orang tua. Orang-orang dulu yang menjadi kolega orang tua kita jangan diputuskan gitu. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahdin. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahul Bukhari. Selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa inna kadziban setune koroh, berbohong, berdusta. Siapa orang berdusta ya, alaiya ingatasi ingsun, berdusta atas nama Kanjeng Nabi, membuat hadis palsu, membuat riwayat palsu, iku laisa ora ono apa kizib, iku kakizbin koyok goro ala ahadin ingatasi wong suwiji. Maksudnya bohong atas nama Nabi ini pahala, kok pahala, dosanya ya, dosanya jauh lebih besar. Orang bohong bawa-bawa Nabi untuk jualan. Rasulullah mengatakan khasiatnya terong adalah begini begitu. Bakul terong bikin hadis palsu bawahnya. Terus itu bakul lombok bikin hadis. Kalau Rasulullah lombok adalah itu tidak boleh. Jangan berbohong atas nama Nabi. Berbohong pada Nabi atas nama Nabi itu jauh lebih jahat dibanding orang lain. Karena apa? Itu akan membuat orang tertipu ya. Orang bohong dengan bawa Nabi, ini lebih berbahaya ya.
siapa orang berbohong atas nama Nabi, faman kadzaba alayya, faman tasabani wong iku kadzaba karo sapa man alayya ing ingsun muta'ammidan hali sengaja, siapa sengaja berbohong, membuat hadis palsu, membuat riwayat palsu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Falyatabawwa mongko becik ngenggoni sapa wong maq'adahu ing penggonane wong nggon lungguhi wong minan nari saking neraka. Siapa orang berbohong pada Nabi, berbohong atas nama Nabi ya, menggunakan hadis palsu, mengarang hadis palsu, itu diberi tempat khusus di neraka, dijamin masuk neraka, termasuk kabair, termasuk dosa besar ya. Apalagi atas nama Allah, bohong atas nama Allah, umpamanya mengatakan bahwasanya whisky itu halal. Ini kan bohong. Allah mengatakan haram. Kok ada orang, Allah berfirman bahwa babi halal. Lah ini bohong atas nama Allah. Ini bahkan lebih berat lagi, bukan hanya dosa, bisa menjadi kufur ya. Karena dia mendustakan Gusti Allah. Inna minal bayani la sihran wa inna minas syi'ri la hikmatan. Riwayat Bukhari. Inna minal bayani setune iku setengah saking bagusi omongan ya. Bayan itu kan ada ilmu balaghah ya, batik ma'ani bayan. Bayan itu kefasihan berbicara ya. Ada orang yang bicaranya itu enak ya, enak dan menyenangkan. Orang sing enak tapi gregetno, koyok telo, empuk tapi nyereti. Ini yang enak tenan, maksudnya enak yang orang bicara itu lancar, enak, menyenangkan, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu bicaranya jelas, nggak bulat, nggak pelintat-pelintut ya. Nabi itu bicaranya jelas bayan. Nah, inna minal bayani setune iku saking bayan, keterangan, ucapan yang jelas. La sihran yakti ono sihir. Maksudnya ucapan yang bagus itu bisa mengsihir orang lain. Orang ini bisa tersihir oleh ucapan. Orator yang pidato itu kan bisa menggerakkan orang. Pemberontakan itu kan dengan ucapan yang kuat ya. Bung Tomo menggerakkan perang, itu kan bayan ya. Jadi orang yang diberi kelebihan kelihayan berbicara ya, itu minal bayan nasihron. Ada sihir, maksudnya bisa meluluhkan ulama gitu. Bukan berarti sihir itu haram ya, bukan. Sihir itu jelas, maksudnya sihir haram jelas. Artinya ucapan yang baik bukan berarti haram seperti sihir, nah, bukan begitu. Maksudnya Nabi hanya menjelaskan innal bayani la sihron itu bukan berarti ucapan yang fasih itu haram seperti sihir, tidak. Sihir kan jelas haram. Tapi innal bayani la sihron maksudnya ucapan yang baik itu bisa membuat hati tertarik gitu. Orang ini kalau mengucapkan ucapan yang bagus ya, pasti membuat orang itu tersihir, terkesima ya, bahasa sekarang terkesima ya. Artinya bagus, orang itu belajar keterampilan bicara itu bagus ya. Salah satu keterampilan penting ya yang harus kita miliki itu keterampilan berbicara, seni mempengaruhi orang lain. Itu penting nah. Kadang ada orang walaupun pinter tapi tidak bisa mempengaruhi orang, tidak bisa meyakinkan orang, sehingga dia tidak bisa diterima atau sulit diterima di masyarakat. Tapi ada orang dengan bahasa sederhana, deso, disukai orang. Ya kayak Pak Jokowi kan, gayanya kan deso.
kok mendeki-deki. Tapi kan ya ada orang yang memang ngomongnya lugu, polos tapi menyenangkan ya. Tapi ada orang yang walaupun bahasanya itu bulet, terlalu ilmiah, orang malah bosen ya. Jadi keterampilan bicara ini penting. Kamu harus melatih keterampilan komunikasi. Bagaimana ngomong dengan anak kecil, ngomong dengan sesama, ngomong dengan dewasa. Ini kan harus ada fatsunnya, etika, ada etikanya. Termasuk pidato. Kamu harus belajar bisa pidato. Jangan diem ya. Kamu kalau tidak bersuara ya tidak didengar ya. Jadi kamu harus bersuara, menyampaikan kebenaran, berdakwah, sampaikan ya. Kamu harus bersuara supaya bisa didengar. Lah, makanya di pondok kita ini dilatih kitobah, muhadharah. Harus dilatih. Keterampilan bicara harus dilatih. Saya dulu di pondok ya, waktu saya masih kecil, saya ini pelat. Tahu pelat kan? Saya ini sejak kecil tidak bisa ngomong R. Ar-Rahmanir-Rahim, gak bisa. Ar-Rahman gak bisa. Jadi sejak kecil saya ini pelat. Tapi saya berusaha melatih ya. Bisa dilatih. Setiap hari saya itu habis subuh pergi ke kebun latihan reng mabur breng saya latih sendiri. Sulit dulu saya ngomong gak iso rek tak latih sulit tapi dilatih bisa ya. Jadi kamu harus melatih. Karena ada wong ngomong kayak sapa Aziz Gagap kan kayak. Jadi kamu harus melatih bicara yang enak, latih komunikasi yang menyenangkan, bicara yang meyakinkan gitu loh. Ngomong baik wong coba ngorek cocok, ngomong sing fokus, hadapi orang, bicara yang jelas. Itu harus dilatih. Orang ini dari bicaranya sudah terlihat. Orang pinter, gaya bicaranya sudah kelihatan. Menengi gestur tubuhnya itu kelihatan. Orang jujur itu gak selintut-selintut. Jujur itu pas. Tapi orang yang biasa selintutan ini ketara lungguni singitan kayak mburi, kepingin gak ketok. Itu menunjukkan wataknya ini jelek ya. Orang yang tidak berani tampil di depan, tidak berani menghadap orang, itu menunjukkan mental minder atau menunjukkan sikap yang tidak jujur. Orangnya kalau tidak jujur, tidak berani tidak berani tampil ya. Orang tidak jujur itu pasti ada rasa takut. Makanya kudu singitan. Itu berjelek ya. Jadi kamu harus membiasakan dirimu dimanapun, di kelas, pengajian, pertemuan, duduk di depan. Menunjukkan kamu itu percaya diri. Tapi kalau kamu itu duduk di belakang, singitan, itu tubuhmu berbicara. Saya ini penakut, saya pengecut, saya ini orang gak bisa dipercaya, saya tak sembunyi saja gitu. Jadi tubuhmu itu sudah menceritakan dirimu itu siapa gitu. Jadi bahasa tubuh ini berbicara. Makanya biasakan. Kamu harus melatih diri untuk jujur, bicara apa adanya, duduk di depan ya. Ini akan membuat efek rasa percaya diri pada kamu dan juga membuat kamu itu biasa tidak selintutan. Orang kalau selintutan ini jelek ya. Takut ngomong sambil takut, ini selintutan. Kalau dia itu jujur kan tidak perlu takut ya. Kenapa harus takut ya? Makanya biasakan jujur, tidak ada beban ya, pikiranmu tidak ada beban. Wa inna minasyi'ri la hikmatan. Wa inna minasyi'ri sedune iku setengah saking syair hikmatan ono hikmah ya. Syair-syair itu ada juga yang berisi hikmah ya. Pada zaman dulu orang-orang jahiliyah pada era Rasulullah SAW itu kan para sastrawan
Mereka ahli bikin puisi, bikin sajak. Allah memberikan mukjizat berupa Al-Quran. Ini kan mengalahkan mereka semua. Mereka yang ahli penyair, penyastra ini kalah semua. Bahasa Al-Quran lebih tinggi. Makanya syair itu juga ada yang isinya bagus. Di samping juga ada syair yang ya seperti hari ini loh. Lagu-lagu hari ini kan ya macam-macam lah. Ono sing isinya itu baik, alhamdulillah. Ada yang isinya jelek. Lagu anak-anak hari ini kan jelek. Lagu zaman biyen kan bintang kecil. Nah, saiki lagu hari cilik apa? Ka ono. Goyang dompet, mundur alon-alon. Anak kecil hari ini kayaknya kurang lagu yang baik gitu ya. Cubit-cubitan apa. Lagu yang baik itu juga membuat bagus ya. Inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Selanjutnya inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allah la abarrahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Inna min ibadillahi, setuhune iku setengah saking piro-piro kawulani Allah di antara hamba Allah. Man ono wong lau aksama lamun sumpah sapa man alallahi ing atase Allah la abarrahu yakti nglestarekaken sapa Allah hu ing man. Ada orang ya, menurut Rasulullah SAW, orang yang mandi, apa mandi? Orang yang kalau mohon pada Allah itu selalu dikabulkan ya. Ada orang yang oleh Allah memang diberikan kemudahan ya. Kalau dia bersumpah atas Allah, mohon ya Allah dengan hakmu, diberi. Ada yang seperti itu. Riwayat Bukhari. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'na. Inna mimma adrakan nas, sejune iku setengah sangking perkara. Inna mimma iku setengah sangking perkara adroka kang nemu sapa annasu menungso min kalamin nubuwati sangking dawuh kenabian. Ada ucapan yang sejak zaman dahulu itu benar ya, kalamun nubuwah itu. Al-ula kang kawitan iku idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi lamun ora isin sira ya fasna mongko nglakoni sira mak ing perkara syi'ta kang karep sapa sira ya. Ini termasuk dari kata mutiara ya, kalam nubuwah. Di antara ucapan yang benar sepanjang zaman ya, itu idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, ya berbuatlah sesuka hatimu. Artinya orang ini harus dikendalikan dengan rasa malu ya. Kalau sudah tidak ada malu, ya nggak ada aturan ya. Minimal orang itu selain undang-undang itu ada malu. Rasa malu ini undang-undang yang ada di hati manusia ya. Sejak zaman dahulu ya, Nabi Adam ya. Fasna ma'asita itu bukan berarti lakukan sesukamu, bukan begitu. Artinya harus kamu itu malu. Kamu harus punya malu ya. Orang ini harus punya kendali, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Karena apa? Karena malu. Sebagai orang beriman, kita malu dilihat Allah. Berbuat jahat, malu dilihat Allah. Berbohong, malu dilihat Allah. Kalau kamu tidak malu dilihat Allah, minimal malu dilihat manusia ya. Malu dilihat manusia ya, jangan berbuat jelek.
Ini yang menjadi tradisi baik di luar negeri ya. Saya pernah tinggal di Inggris ketika saya ikut pelatihan di sana. Orang di sana itu tertib. Saya antri di supermarket, tidak ada orang nyerobotin. Ya antri lama, jujur banyak begitu. Sampai kadang-kadang saya itu mau beli gak jadi. Ya kita cuma mau beli sikat, beli sabun banyak. Antrinya itu panjang. Dan mereka itu biasa budaya antri. Kalau nyerobot itu malu. Ya, mereka punya budaya malu. Sehingga kita ini kadang yang orang Indonesia ini kan budayanya gak tertib. Sampai males saya itu. Mau belanja gak jadi. Antrinya panjang dan tidak ada orang nyelip, tidak ada. Malu mereka. Begitu juga di kendaraan. Di luar negeri ini sudah tidak ada kondektur. Tidak ada kondektur. Orang naik bis ya masukkan koin begitu aja. Atau gesek kartu. Naik kereta api juga begitu, gesek kartu dan seterusnya. Kalau ada orang mau menipu itu gampang. Contoh waktu di London saya nyoba duit kericik Indonesia. Kan jauh lebih murah. Kita kan kericik 100 repis. Di sana kan kericik setengah pon. Setengah pon kan 9.000, 8.000. Kita kan kericik 100 repis. Waktu itu masih ada duit 1 sen. Naik bis tak kayak duit kericik 100 repis. Cekrik ya gak apa-apa. Jadi saya pikir orang ini jujur semua. Karena apa? Duit itu palsu ya kena. Saya jajal aja bis tak kasih duit kericik Indonesia, kritik ya tetap salah. Tapi orang kenapa tidak melakukan? Malu ya. Budaya malu ini penting. Makanya ini semua agama ya. Malu ini berlaku universal. Semua nabi, semua agama mengajarkan kamu harus punya rasa malu. Itu yang membuat negara di luar itu tertib. Saya pernah naik kereta api saya dulu tinggal di Leicester. Saya pergi ke Newcastle naik kereta. Di kereta itu kan ada kereta bisnis, ada kereta ekonomi. Saya naik kereta ekonomi. Gerbong depan saya bisnis, kosong blong, kereta sepi. Saya itu coba aja iseng duduk di kereta bisnis. Tak pikir nanti kalau ditegur ya pindah belakang lah. Saya turis tidak tahu, sorry kan biasa. Tidak ada yang negur. Saya pikir loh, orang sini kok jujur semua ya. Tidak ada orang duduk di kelas bisnis walaupun kosong. Mereka diajari jujur. Saya tanya kenapa mereka kok nggak mau melanggar. Malu. Jadi dia punya malu. Penting orang punya malu. Tanpa agama pun ya, kalau orang punya malu sudah jadi baik ya. Akal budi manusia ini menuntut jadi kamu baik ya. Malu gitu. Sayyidina Umar pernah nyoba menggoda anak gembala. Ada gembala kambing. Kambingnya ratusan. Umar mengatakan, gembala, saya nempil kambingnya 2. Oh jangan pak, ini bukan milik saya. Ini milik juragan saya. Ya kamu kan kambing ratusan, diambil 2 kan tidak apa-apa. Nanti kamu bilang yang 2 hilang dipangan macan. Dia jawab apa? Ya saya bisa bohong, tapi Allah melihat saya. Lu are cilik aja tahu, malu berbuat bohong. Berarti dia itu bukan ahli agama ya, tukang angon nih. Tapi dia punya jiwa yang baik, malu. Mau korupsi kambing malu. Padahal Sayyidina Umar ngetes. Saya beli kambingnya 2. Nanti kamu bilang sama juraganmu, kan kambingnya ratusan. Bilang yang 2 hilang, mati atau apalah, pangan macan. Dia mengatakan fa'in Allah. Terus Allah ada di mana? Jadi dia takut, tidak mau berbuat curang. Karena apa? Malu dilihat Allah. Loh, orang ini kalau punya malu pasti tidak maksiat. Mau mencuri malu dilihat Allah ya. Mau bohong malu dilihat Allah. Jadi artinya hadis ini kamu harus punya malu. Kalau kamu tidak punya malu, ya sudah kelakuanmu fasna masyi'na. Bisa karepmu, artinya kamu tidak punya agama sudah. Agama ini harus diimbangi dengan moral ya. Malu. Oh saya berbuat sini gak pantas, malu. Kamu mau berbuat apa? Kamu harus punya ukuran. Saya santri, malu lah gitu.
Ini yang membuat hidupmu jadi baik ya. Di luar negeri saya ini waktu di Newcastle saya menginap 2 malam. Pagi-pagi habis subuh saya minta antar teman mahasiswa Indonesia di situ. Ayo jalan-jalan habis subuh, jalan saya naik mobil. Ada kastel itu puri, ada bangunan kuno indah. Saya minta berhenti. Mas berhenti sebentar, saya mau foto. Dia bilang nggak boleh. Lu kan sepi Pak. Oh nggak boleh, aturan tidak boleh berhenti. Nggak ada orang pun dia nggak mau berhenti. Hebat ada jujur orang gini. Coba ke Indonesia, lampu merah ya karena uang terobos. Di luar negeri tidak ada orang malu. Dia punya budaya malu. Orang Indonesia pun kalau sudah di sana itu budayanya seperti itu, malu. Jadi saya waktu itu habis subuh gini, saya minta jalan-jalan, ada pemandangan bagus. Saya bilang, tolong berhenti, saya mau foto. Nggak mau dia. Oh nggak boleh, dilarang berhenti. Musik petang mari subuh, nggak ada orang, sepi Pak. Oh nggak bisa, nggak mau dia. Itu budaya malu itu. Jadi orang itu oleh Allah diberi alarm di otaknya itu, malu. Berbuat jelek malu, mencuri malu, melanggar malu. Ini harusnya ada. Jadi selain ajaran agama, Allah itu sudah mengasih otakmu memori malu itu. Jadi kamu udah berbuat jahat ya. Itu yang membuat di luar negeri itu tertib. Saya tanya pada mahasiswa Indonesia di sana, ini kenapa ya di sini naik kereta apa ndak ada kondektur? Dia bilang orang malu. Apa ndak ada orang yang masuk tanpa karcis? Jarang. Gus, kenapa? Malu. Nanti kalau ketemu malu. Jadi malu itu penting. Walaupun mereka ndak taat beragama, tapi mereka punya rasa malu ya. Rasa malu ini sangat penting supaya kita ini bisa mengendalikan diri kita ya. Ini kalam nubuah ya, kalam hikmah yang ada sejak zaman dahulu. Kalau kamu tidak punya malu, kamu akan melakukan semua itu tidak ada aturan. Saya punya teman waktu itu di Inggris, namanya Pak Lukman. Sekarang masih ada di Surabaya. Dia tinggal di Birmingham. Tak tanya, Pak, sampean kerja apa? Jualan nasi Gus, restoran. Bukan. Gimana? Ya saya kalau pagi itu bawa nasi dibungkus di keranjang, bawa ke kampus, dikasih omplong di sampingnya tulisan 2 pon, sudah dia kuliah. Sore habis kuliah, kerenjangin nasinya habis, omplongnya isi duit. Jadi orang itu beli tidak pakai penjual, sudah biasa. Coba di Indonesia, dodol sego tiga omplong, omplongnya lo hilang. Digondol tukang apa? Rosokannya. Jadi budaya kita ini, budaya malu kita ini rendah ya. Di luar negeri orang itu malu. Jadi tidak ada orang nggak naik kereta tidak bayar, malu. Ya sampai teman saya itu jualan tidak pakai ditunggu, nasi dikasih wadah kerenjang, tulisi 2,5 pon, sudah dia kuliah di sampingnya. Mahasiswa lain beli yang naruh di situ, duitnya ada, nasinya habis, duitnya penuh. Tidak perlu diawasi, tidak pakai CCTV. Karena apa? Dia malu gitu. Nah ini yang harus kita tumbuhkan ya. Budaya malu ini harus ditumbuhkan. Di pondok ini kamu harus malu. Malu tidak jamaah, malu tidak ngaji, malu datang telat, malu melanggar. Harus kamu tumbuhkan. Kalau malu ini tidak ada ya, idza lam tastahi, kalau kamu sudah tidak punya malu, ya fasna masita, kelakuanmu sakarepmu. Artinya kamu berarti sudah tidak punya aturan sudah. Jadi malu ini harus menjadi kendali pikiranmu. Saya mau melanggar, malu mau melorot, malu Jadi jangan ada orang enggak, berarti kamu tidak punya malu. Jadi kamu tidak perlu diawasi orang. Kamu harus menanamkan budaya malu di hatimu. Malu, saya begini dilihat Allah,
Saya curang dilihat Allah, saya nggak jujur dilihat Allah, malu ya. Ini harus dibudayakan nih. Insya Allah kalau semua punya malu, peraturan ini berjalan dengan baik ya. Tidak perlu polisi, orang malu. Kita ini di jalan-jalan ada polisi karena masyarakatnya belum punya malu. Ada lampu merah diterjang, semprit polisi, Pak, sampai tidak tahu lampu merah. Iya Pak tahu. Nah kok dilarang, kok dilanggar? Saya tidak tahu Pak kalau ada polisi. Nah, mau Madura ini melanggar karena merasa tidak dilihat orang. Padahal kamu harusnya punya budaya malu ya. Ini kalamun nubuwah, kata kenabian. Mulai zaman dahulu agama apapun mengajarkan bahwasanya orang harus punya malu. Sebab rasa malu itu akan membuat kamu tidak melakukan kejelekan. Mau mencuri malu malu. Bohong malu, melanggar malu, telat malu. Biasakan begitu, saya telat malu. Ojo ngenteni diseneni kon gak ngaji, pancet ae. Enggak punya malu ini. Enggak punya kemaluan berarti. Budayakan malu ya. Kamu akan jadi baik kalau kamu punya rasa malu. Ini kontrol, jadi kontrol sosial, kontrol etika, malu ya. Malu terlambat, malu tidak masuk, malu tidak jamaah, malu kelihatan malas, malu kamarnya kotor. Kamu harus punya banyak rasa malu ya. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. La imana liman la haya'lah. Orang yang tidak punya malu tidak punya iman, tidak ada kontrol ya. Jadi ayo dikontrol di hati kita. Budayakan rasa malu. Malu sama siapa? Satu, malu pada Allah. Malu saya, hidup sudah sehat, enak, sholat aja gak mau. Malu gak baca Quran. Saya aja gak punya suara ini, berusaha ngaji. Kamu punya suara, kenapa kamu gak ngaji? Baca Quran, malu pada Allah. Jadi malulah kamu tidak berbuat baik. Malulah kamu tidak melakukan apa yang dilarang Allah. Malu kamu harus malu kalau melanggar larangan Allah ya. Moga-moga kita semua jadi orang yang baik, orang yang punya malu dan punya iman. Amin Allahumma amin.